Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu. Satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Duduknya kita di tempat ini mengingatkan kita pada apa yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini adalah raudhah min riyadil jannah. Taman surga dunia itu adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan kita yang sering datang ke majelis ilmu, Allah berikan nanti surga di akhirat. Kita dikumpulkan dalam kebaikan, dikumpulkan dalam kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Satu waktu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis beliau, afdhalun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hatinya bersih, lisannya jujur. Ini yang disebutkan oleh Nabi, yang hatinya bersih, lisannya jujur. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifu." Kalau lisan yang jujur kita sudah tahu, kita paham. Tapi kalau mahmum al-qalb, kalau hati yang bersih ini apa maksudnya ya Rasulullah? Maksud dari hati yang bersih itu apa? Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa yang disebut dengan hati yang bersih adalah at-taqiyyun naqi. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah dan punya hati bagus. Hatinya bersih, la ithma fihi wala baghya. Tidak ada dosa, tidak ada sesuatu yang menyimpang di dalam hatinya. La ghilla wala hasad. Tidak ada ghil, tidak ada su'udzon kepada orang, dan tidak ada perasaan dengki dan iri. Kita berharap mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini diberikan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar kita termasuk orang-orang yang terbaik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagian-bagian akhir dari riya dan ujub. Karena pembahasan ini cukup panjang dikupas oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan, "Thumma sya'nu kulluhu annahu qad ijtama'a fi hadhihi al-'aqabah huna thalathatu umur." Kata beliau, masalah riya dan ujub ini kalau diperas, dikumpulkan, ada 3 hal yang penting kata beliau. Al-awwal minha anna al-amra daqiqun jiddan wal ghabna syadid wal khatara 'azim. Bahwa urusan riya dan ujub ini adalah urusan yang sangat halus. Urusan yang sangat halus kata beliau. Dan sangat banyak menipu manusia. Sangat banyak menipu manusia, memperdaya manusia. Wal khatar azim. Dan masalah yang sangat genting, yang sangat penting. Amma diqqatul amri fa inna majariya ar-riya wal ujbi fil a'mali daqiqa khafiyya bil ghayah. Adapun kaitannya dengan riya dan ujub dalam amal-amal yang kita lakukan, maka kata beliau ini sangat-sangat samar sekali. Sangat samar sekali. Fala yakadu yatanabbah lidzalika illa kullu nihririn fi amri din basirin yaqdanil qalbi mutaharris. Karena saking halusnya dan saking samarnya masalah riya dan ujub ini, maka yang bisa mengetahui adalah orang-orang yang memang cerdas, orang-orang yang teliti, orang-orang yang cermat, orang-orang yang hatinya terjaga, orang-orang yang awas. Hanya itu yang bisa melihat riya dan ujub. Wa anna yattali'u 'alaihi al-jahilul laghub wal ghafil an-na'um. Dan tidak mungkin dia diketahui oleh orang yang jahil, oleh orang yang bodoh, dan oleh orang yang ghafil, yang lalai dan suka tidur. Nggak bisa. Jadi kalau orang yang modelnya semacam itu tidak akan tahu, tidak akan mengetahui riya dan ujub. Yang mengetahui masalah riya dan ujub orang yang peka, orang yang basirahnya hidup, orang yang terjaga. Ini kata Imam Ghazali. Walaqad sami'tu, lalu beliau mulai memberikan kisah-kisah yang sangat bagus. Ini bagus sekali kisah-kisah yang beliau ceritakan. Walaqad sami'tu ba'dha ulama'ina rahimahumullahu binaysabur yahki 'anna Atha' as-Sulami rahmatullah alaihi wa ridwan. Saya mendengar beberapa ulama atau ada ulama rahimahumullah di Nisabur. Dia bercerita bahwa ada seorang yang bernama Atha' as-Sulami rahmatullah alaihi. Nasaja thawban fa ahkamahu wa hassanahu jiddan. Dia menenun, memintal pakaian, dia pintal dengan sangat bagus, dengan sangat rapi dia pintal. Dia buat pakaian yang sangat bagus. Thumma hamalahu ila suq. Pakaian yang sudah jadi itu dia bawa ke pasar. Dia bawa ke pasar, fa'aradahu, lalu dia tawarkan kepada orang-orang. Fastarkhasahu al-bazzaz. Lalu ketika dia tawarkan kepada orang-orang, dari rumah dia sudah berpikir, ini bakal mahal. Dia bakal dapat uang banyak dari pakaian yang dia mau jual itu. Ternyata ketika ada di pasar, orang menawar, ada seorang bazzaz. Bazzaz itu adalah pedagang kapas. Rupanya dia mengerti tentang kain, tentang pakaian. Lalu dia tawar dengan harga yang sangat rendah, rakhis jiddan, dengan sangat rendah, tidak mahal. Faqal,
Apa yang dikatakan oleh pedagang kapas tadi? Dia mengatakan ini harganya tidak bisa mahal. Inna fihi uyuban kaita wa kaita. Kain ini, baju ini banyak cacatnya. Coba lihat ini jahitannya. Lihat di sini. Ini masih kurang bagus ini. Ini murah, nggak bisa dihargai mahal, kata dia. Perhatikan baik-baik. Ini sederhana sebetulnya. Cuma ini jadi ibrah. Fa'akhadahu 'Atha wa jalasa yabki buka'an syadida. Ketika Atha yang sudah bawa dari rumah, dia membayangkan harga baju itu akan mahal, kain itu akan mahal, tapi ternyata ditawar dengan harga yang murah. Lebih daripada itu, yang menawar tadi rupanya ngerti tentang kain itu dan dikasih tahu ini cacatnya di sini, di sini, di sini, di sini. Akhirnya apa? Dia ambil kain itu sama Atha, diambil lagi kainnya, bajunya. Lalu dia duduk dan dia menangis dengan tangisan yang luar biasa. Ini cuma masalah kain. Cuma masalah kain dan baju. Ditawar murah, dia nangis. Apa hubungannya ini? Ini kan yang jadi pertanyaan kita. Masalah baju aja sampai buat dia menangis. Fanadima ar-rajul 'ala dzalik wa ja'ala ya'tadzir ilaihi. Lalu Bazzaz pedagang kapas tadi merasa tidak enak. Kok nangis dia? Dia menyesal mengatakan hal yang semacam itu. Dia menyesal memberitahukan cacatnya pada Atha As-Sulami. Lalu dia minta maaf. Wa yabdhul lahu fi thamanihi ma yurid. Dan dia berikan berapa dia mau harganya, enggak apa-apa saya berikan. Biar dia senang, biar enggak nangis. Lalu apa yang dikatakan? Faqala lahu Atha. Pelajarannya di sini. Atha mengatakan kepada pedagang kapas tadi. Kata dia, "Laisa dzalika kama tadhun." Bukan itu. Saya bukan mau mendapatkan harga yang mahal, bukan itu. Saya nangis bukan gara-gara itu. Apa katanya Atha As-Sulami? Dia mengatakan, innama ana amil fi hadhihi sina'ah wa qad ijtahadtu fi ihkami hadha thawbi wa islahihi wa tahsinihi hatta la yujad bihi aib. Saya sendiri yang mengerjakan kain ini dan saya yang berusaha mengerjakannya semuanya dengan rapi, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan cermat. Saya berusaha untuk membuat yang bagus, kata dia, agar tidak ada aib dan cacat. Falamma urida 'alal basir, ternyata ketika ditawarkan sama orang yang ngerti, ketika ditawarkan kepada orang yang ngerti, kata dia, bi'uyubih, tahu cacat-cacatnya di mana, kemudian kuntu anha ghafilan, adhara fihi uyuban kuntu anha ghafilan. Orang itu, maksudnya dia sendiri pedagang kapas tadi, memperlihatkan kepada saya ternyata cacatnya banyak. Saya nggak menyangka. Saya mengira ini sudah bagus. Ini dalam pandangan saya yang awam. Tapi ternyata ada orang yang ahli di bidangnya, dia tahu ini cacatnya di sini, di sini, di sini. Dia katakan, "Fa kaifa a'maluna hadhihi idza 'uridat ghadan 'ala Allah?" Bagaimana kalau amal-amal saya nanti yang saya anggap udah bagus, sholat saya anggap udah bagus, ngaji saya anggap udah bagus, zikir saya anggap udah bagus, sedekah saya anggap sudah bagus. Gimana nanti kalau diperlihatkan di hadapan Allah, ternyata barangkali banyak cacat, itu yang membuat dia nangis. Perhatikan jamaah, paham kita ya? Ini urusan kain, kecil, sepele. Tapi yang diingat nanti amal dia nanti di hadapan Allah. Allah basir, Allah khabir, Allah yang tahu cacat kita semuanya. Ini yang membuat dia menangis. Ini yang membuat manusia tidak pantas punya sifat ujub. Karena nanti amalnya akan diperlihatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu cacat dari amal kita. Jadi jangan sombong dengan amal kita. Amal kita banyak, kita merasa sudah bagus. Tapi kalau diperlihatkan kepada Allah, cacatnya pasti masih banyak.
Itu maksudnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Kam yabdu fiha minal uyubi wan nuqsan alladhi nahnu al-yawma anha ghafilun. Kita lalai, kita sekarang merasa bangga, kita merasa senang, kita sudah beramal macam-macam. Tapi belum tentu. Bisa jadi amal kita punya banyak cacat, kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan cacatnya, kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Wa an ba'dhi salihin qal. Lalu ada orang saleh yang berkata, kuntu lailatan fi waqti sahar fi ghurfah. Ada seorang saleh pada satu malam di waktu sahur sebelum subuh. Dia tahajud, lalu dia berada di satu kamar. Fi ghurfatin lada syari'atin. Kamarnya itu dekat jalan, di pinggir jalan. Aqra'u surah Thaha. Ketika itu dia membaca surat Thaha. Dia baca surat Thaha. Masya Allah. Nikmat itu pagi-pagi sebelum subuh dia baca surat Thaha. Ini kehidupan salafun salih begitu itu. Jadi waktu sahurnya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas tahajud dia baca surat Thaha. Surat Thaha fadilahnya luar biasa. Falamma an khatamtuha ghafautu ghafwatan. Ketika saya sudah selesai membaca surat Thaha, saya ngantuk. Saya tertidur. Katanya orang saleh tadi. Fara'aitu syakhsan nazala minas sama'i biyadihi sahifatun fanasharaha baina yadayhi. Tiba-tiba ketika dia ngantuk tidur, kok dia mimpi? Dia mimpi ada seseorang yang turun dari langit. Turun dari langit, lalu dia membawa satu sahifah, lembaran. Dia membawa lembaran, lalu lembaran itu dibuka di hadapanku. Fa'idha fiha surat Thaha. Ternyata lembaran itu berisi surat Thaha yang dia baca. Masya Allah. Ya, ini orang soleh. Orang soleh mimpinya juga beda sama kita. Ya, mimpinya beda. Jadi Masya Allah, dia mimpi ada yang datang bawa lembaran, lembarannya itu berisi surat Thaha. Wa idza tahta kulli kalimatin 'asyru hasanat. Setiap kata dari surat Thaha itu ada tulisannya 'asyru hasanat, 'asyru hasanat, 'asyru hasanat. Ini pahalanya 10, pahalanya 10, pahalanya 10 setiap kata. Jadi bayangkan jamaah sekalian, kalau kita baca Quran itu pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Kata Nabi, setiap huruf itu hasanah, wal hasanah bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Satu huruf 10 kebaikan. Dan itu yang didapatkan dia. Jadi dia mimpi setiap kalimat dari surat Thaha ada tulisannya. 10 kebaikan, 10 kebaikan, 10 kebaikan. Muthbatah illa kalimah wahidah. Kecuali kok dia bingung, dia heran. Ada satu kata yang gak ada tulisannya. Tulisan kebaikannya tidak ada. Yang lain ada, 10 kebaikan, 10. Yang satu kata itu tidak ada. Fa inni ra'aitu makanaha mahwan. Saya teliti, saya lihat kok kayaknya kehapus. Terhapus, kayak ada yang menghapus dari kertas tersebut. Walam ara tahtaha syai'an. Jadi enggak ada tulisannya karena sudah dihapus. Faqultu. Lalu aku berkata, wallah laqad qara'tu hadhihi al-kalimah wa la ara laha thawaban wa la araha uthbitat. Demi Allah, ini kata tadi saya baca perasaan kok enggak ada pahalanya ya? Padahal dia sudah baca tapi tidak ada pahalanya. Kemudian faqal asy-syakhsu sadaqt. Katanya orang yang datang tadi, betul kamu sudah baca tadi.
kata dia. Kamu tadi sudah baca. Qad qara'taha wa katabnaha. Kamu sudah baca dan saya sudah tuliskan pahalanya tadi. Saya sudah tuliskan pahalanya. Illa anna sami'na munadiyan yunadi min kibalil arsh. Tapi tiba-tiba ada suara dari arsh datang. Lalu suara itu mengatakan, imhuha wa asqitu thawabaha. Hapus itu. Kalimat tadi hapus, nggak ada pahalanya buat dia. Bersihkan dari dia itu pahalanya. Gugurkan pahalanya. Perhatikan, famahaunaha. Maka saya hapus. Katanya tadi, orang tadi mengatakan, maka saya hapus sebab ada perintah untuk menghapus. Qala fabakaitu fi manami wa qultu. Lalu mendengar itu saya nangis. Ya Allah, apa kenapa nggak ada? Saya udah baca, nggak ada pahalanya. Akhirnya dia nangis. Wa qultu lima fa'altum dzalika? Kenapa dihapus, kata dia. Kenapa kok dihapus pahalanya? Qal marra rajulun farafa'ta biha sawtak li ajlihi fadhahaba thawabuha. Waktu kamu baca, pas lempengan itu kamu baca, pas kalimat itu kamu baca, ada orang lewat. Ketika ada orang lewat, kamu kerasin suaranya biar kedengaran sama dia. Akhirnya yang udah dikasih pahala dihapus lagi. Kamu baca karena fulan, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nggak jadi kamu dapat pahala. Ya Allah. Ini ikhwatal iman, fahadihi. Kata Imam Ghazali, perhatikan baik-baik amal kita. Jangan amal kita sudah banyak, mestinya dapat pahala, nggak jadi dapat pahala gara-gara kita melakukannya riya dan ujub. Ya. Ini pentingnya ini. Imam Ghazali mendeteksi satu-satu. Dia berikan pelajaran kepada kita agar kita menjaga dan merawat amal kita baik-baik. Jangan melakukan amal karena orang. Tapi lakukan amal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ghazali mengatakan kisah yang lain. Wa amma syiddatul ghaban. Riya dan ujub ini bisa memperdaya, bisa menipu. Orang menyangka baik, tapi ternyata di hadapan Allah bangkrut dia, habis pahalanya. Disebutkan bahwa ar-riya wal ujub afah 'azimah taqa fi lahdah. Bahwa riya dan ujub itu adalah penyakit yang sangat kronis yang bisa menghapuskan amal dalam sekejap. Farubbama tufsid 'alaika ibadah 70 sanah, dan bisa jadi ibadah kamu yang 70 tahun itu bisa habis lantaran ujub dan riya. Wa hukiya anna rajulan adhafa Sufyan ats-Tsauri rahimahullah wa ashabahu faqala li ahli. Ada satu kisah yang menarik. Ada seseorang yang menjamu Sufyan. Ada orang, Sufyan datang ke rumah dia, dijamu sama dia. Ya, dijamu. Sebagai ikramud dhaif, ini memuliakan tamu. Jadi Sufyan ats-Tsauri rahimahullah imam besar. Dia sepadan dengan Imam Syafi'i, ya, dengan Imam Malik, dengan Imam Ahmad. Ini luar biasa. Beliau alim besar. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Jadi dia waktu itu bertamu, tuan rumah waktu itu memberikan jamuan sama dia. Faqala li ahli, lalu dia mengatakan kepada keluarganya. Dia bilang sama keluarganya, hatu at-tabaq alladhi ataitu bihi fil hajjatil ula, balil ladzi ataitu bihi fil hajjatil tsaniyah. Mana tuh piring? Piringnya keluarin, piring yang dulu saya bawa waktu haji pertama. Bahkan piring yang saya bawa waktu haji kedua, itu keluarin semuanya itu. Dia hanya mengucapkan kalimat itu. Ya. Keluarin tuh piring yang dulu saya bawa pada saat saya melaksanakan haji pertama, dan piring waktu saya bawa ketika melaksanakan haji yang kedua. Fanadhara ilaihi Sufyan. Sufyan diam. Sufyan orang alim.
faqih, wara. Dia diam lalu dia berkata, kata dia, miskin, aduh kasihan banget kata dia. Qad afsada alaihi bihadza hajjataih. 2 hajinya yang sudah dia lakukan rusak gara-gara ungkapan itu tadi. 2 haji yang sudah dia lakukan, yang biayanya mahal, ONH berapa sekarang? Rusak, habis pahalanya gara-gara 2 ucapan dia tadi. Ucapan yang sederhana. Piring tuh yang saya bawa waktu haji itu kemarin tuh yang pertama mana tuh haji itu? Piring yang saya bawa waktu haji yang kedua mana tuh? Hanya itu yang dia ucapkan, tapi seorang yang basir, Sufyan Ats-Tsauri, detil dia. Peka dia dengan urusan yang semacam ini. Ada perasaan riya di sana. Ngapain pakai dibawa-bawa haji pertama sama haji kedua? Iya kan? Mestinya kan nggak perlu disebut itu. Tapi kadang-kadang itulah manusia. Dia sebutkan itu. Dia tidak sadar ada sesuatu yang diinginkan dari sebutannya itu. Ini yang dideteksi. Jadi dokter itu tahu dia penyakit. Kalau orang awam nggak ngerti ini penyakit apa ini. Tapi kalau dokter dia paham ini sakit ini. Itu bedanya antara orang awam dan orang yang alim. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Nah ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali, hati-hati. Ujub itu memang halus. Halus, nggak terasa. Dan bahaya, bisa menghapuskan amal. Nah, jangan sampai amal yang sudah dikerjakan capek-capek habis gara-gara itu. Ini ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian ada lagi satu kisah. Ini sebetulnya banyak kisah yang diberikan oleh Imam Ghazali. Tapi saya berikan satu kisah lagi karena waktu kita terbatas. Wasu'ila an-nakhi an 'amilin kadza wa kadza. Ma thawab? Disebutkan dari Wahab qala kana fi man kana qablakum rajulun 'abadallah 70 aman sha'iman. Satu waktu ada seseorang yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Dia beribadah selama 70 tahun. Yuftir min sabatin ila sabatin. Masya Allah. Dia bukanya itu dari Sabtu ke Sabtu, Sabtu ke Sabtu. Artinya hampir tiap hari dia puasa. Fatalaba ilallahi hajatan falam tuqdalahu. Cuma masalahnya pernah satu kali dia berdoa, kan mestinya doanya mustajab ini. Ahli siam, ahli puasa, ya pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa, insya Allah mustajab doanya. Tapi satu waktu dia berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam tuqdalahu fa'aqbala ala nafsihi yalumuha. Pada saat tidak dikabulkan, apa yang dia lakukan? Dia mengevaluasi dirinya. Ya Allah, kenapa diri saya? Ada apa dengan diri saya ini? Ya. Kemudian dia katakan, min kibalika uti. Ini gara-gara engkau wahai diri. Gara-gara engkau wahai nafsu. Lau kana indaka khair laqudiyat hajatan. Seandainya engkau memang baik, pasti hajatmu dikabulkan oleh Allah. Pasti ada sesuatu dengan diri ini. Dia evaluasi dirinya. Fa anzalallahu ta'ala malakan. Lalu Allah menurunkan malaikat kepadanya. Malaikat berkata, faqala ya ibna Adam, wahai manusia. Sa'atuka allati izdaraita fiha nafsak. Waktu saat engkau mencela dirimu, mengevaluasi dirimu, menganggap rendah dirimu tadi, kata dia, khairun min ibadatika allati madat. Itu lebih baik daripada tahun-tahun ibadah yang sudah kamu lewatkan sebelumnya. Ketika engkau merasa dirimu rendah, dirimu banyak melakukan kesalahan, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ibadah yang engkau lakukan selama ini. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Falyanzur al-aqil ila hadzal kalam. Perhatikan baik-baik ucapan orang ini. Alaysa minal ghabni anna wahidan yaqdah wa yat'ab 70 sana. Kemudian wa akhar yatafakkar sa'a wahida fatakunu fikra sa'a afdal indallah min ibadati 70 sana. Ternyata tafakkur sebentar sesaat mengevaluasi diri itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 70 tahun. Maka baik-baik jemaah sekalian, kita evaluasi terus diri kita. Kita hisab diri kita. Kita akui kekurangan diri kita.
Jangan merasa diri ini sudah baik, sudah soleh, sudah bagus, sudah tinggi derajatnya. Tidak, kita masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan dengan mengakui kekurangan kita, Allah sempurnakan dan Allah berikan ampunan kepada kita semuanya. Inilah masalah ujub dan riya yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan bisa jadi bekal dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.